Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 2478062. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk kuis 1 pada mata kuliah Artificial Intelligence. Jadi mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan sebuah topik ya. Namun harus mengikuti koridor teknis yang dipelajari. Maksudnya pada kuis 1 ini mahasiswa tuh disuruh untuk memanfaatkan AI dan bisa bebas untuk menentukan topiknya apa. Kalau dalam ketentuan ininya ketentuan tugasnya, kuisnya, topiknya itu bebas. Jadi kita bisa ngajuin ide orisinal kita sendiri, tapi tingkat kesulitannya harus setara. Nah, kalau kita lihat di 3 topik yang diberikan itu seperti kayak AI itu menjadi rekan belajar atau study buddy dengan skenario-nya seperti menggunakan AI untuk merangkum jurnal ilmiah yang panjang, lalu kayak teman belajar lah istilahnya. Kemudian kayak writing assistant, kayak asisten penulisan untuk membantu mengerjakan skripsi mungkin. Lalu ada topik research and planning atau perencanaan dan research ya. Skenario-nya itu bisa salah satunya merencanakan perjalanan. Nah, kalau dalam kuis 1 ini kebetulan saya mengambil topik yang berbeda dari ketiga topik yang ada di PDF ini, yang ada di ketentuan ini, tapi masih mirip-mirip ya tingkat kesulitannya tentunya. Yaitu saya ingin memanfaatkan AI sebagai penyusun karir planner saya, kayak rencana karir saya untuk masa depan. Jadi AI nanti kita akan suruh membuat sebuah roadmap untuk profesi dari network engineer. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi saya akan memanfaatkan AI tersebut untuk menyusun apa saja yang harus dilakukan dalam 2 tahun ya, nantinya dalam 2 tahun untuk menjadi network engineer. Yang pastinya si AI nanti kita suruh untuk membuat sebuah roadmap, sebuah jalan ya, gimana cara kita untuk menggapai network engineer tersebut dalam 4 tahun. 2 tahun ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan memanfaatkan AI sebagai career plannernya kita, kemudian menyusunkan roadmap kita untuk jadi network engineer. Nah, kalau untuk AI-nya sendiri, ini kan bebas nih ya. Kita akan menggunakan ChatGPT sebagai AI yang membantu kita dalam menyelesaikan topik tersebut atau menyusun roadmap-nya tersebut ya. Nah, mungkin kita langsung bisa mulai ya pada chat pertama di sini, obrolan pertama kita. Dari mana kita harus mulai? Mungkin pertama saya akan menyuruh AI langsung membuat roadmapnya. Lalu kita akan lihat hasilnya seperti apa ya. Buat roadmap menjadi network engineer dalam 2 tahun. Jadi saya akan nge-prompt seperti ini dulu di bagian pertama, dan kita akan lihat hasil dari AI-nya itu seperti apa ya. Oke. Oh, langsung dibuatin fasenya ternyata. Fase 1 0 sampai 3 bulan. Fase 2 3 sampai 6 bulan, artinya 3 bulan ya. Kemudian fase ketiga ini 6 sampai 12 bulan, artinya 6 bulan ya, 6 bulan. Kemudian fase 4 itu sekitar 6 bulan ya. Jadi materinya itu dipelajari sekitar 6 bulan katanya. Fase 5 itu 18 sampai 24, itu sekitar 6 bulan ya, 6 bulanan. Kemudian udah, berarti di sini AI langsung memberikan roadmap ya. Jadi mungkin ekspektasi saya sangat-sangat terlampaui, tapi kita lihat dulu roadmap yang diberikan itu seperti apa. Karena mungkin karena tadinya saya itu berpikir bahwa
ya paling kayak ringkasan biasa untuk roadmap bla 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 bla. Ternyata langsung dibagi fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, bahkan dibagi per bulannya untuk 2 tahun menjadi engineer ya kan. Oke. Tapi kita perlu lihat kembali lagi apakah realistis roadmapnya. Kita nggak tahu kalau belum kita baca. Jadi untuk fase yang pertama 0 sampai 3 bulan itu kita disuruh untuk belajar fundamental IT-nya dulu, lalu networking-nya tentunya. Tuh, dibilangin sama AI-nya katanya ngerti dasar dulu, jangan langsung lompat ke yang sulit. Oke, untuk materinya, konsep jaringan dasar, materi seperti oscillator, lalu TCP IP, IP address, IPv4, IPv4 plus subnettingnya, kemudian DNS, DHCP, kemudian dasar Linux, dasar hardware jaringan. Toolsnya pun diberikan ya di sini, Cisco pakai Tracer, kemudian VirtualBox VMware Lab Virtual, dan targetnya ini kita dikasih target bisa subnetting tanpa kalkulator ya, kemudian bisa bikin topologi sederhana. Oke, kita mikir dari fase 1 dulu. Realistis nggak sih kita bisa belajar dalam 3 bulan aja dan bisa menguasai semua materi ini gitu? Dan di sini kayak over apa ya, dilebih-lebihkan gitu, kayak AI melebih-lebihkan materi yang dipelajari dalam 3 bulan. Tapi kita nggak tahu karena kita mungkin tidak menyebutkan ini ya, menyebutkan berapa jam berapa jam belajar dalam sehari. Mungkin di sini logika si AI sehari itu belajar seharian penuh gitu materi ini. Tapi walaupun belajar seharian penuh belum tentu juga ngerti ya kan. Oke, kemudian ini untuk fase 1 kayak di subnetting nih. Subnetting kan pasti banyak tuh angkanya buat nentuin berapa hostnya. Lalu pasti itu kan ada hitung-hitungan biner ya kan. Begitu juga dengan IPv4. Jadi kalau dalam 3 bulan itu kayak nggak make sense aja, nggak realistis lah. Nah, nantinya mungkin di prompt berikutnya saya akan menggunakan diri saya sendiri sebagai karakter yang ingin mempelajari roadmapnya, atau bukan, maksudnya saya ingin AI mengerti karakter saya, jadi AI bisa menyesuaikan roadmap yang saya inginkan gitu. Tapi kita akan bahas dulu untuk roadmap yang pertama, yang fase 2 ya, networking core skills. Jadi di sini setelah kita belajar ini katanya dalam 3 bulan kita bisa belajar 3 bulan berikutnya dengan materi ini, VLAN, routing dasar, NAT, access control, list, ACL ya. Lalu di sini katanya kita bisa dapat sertifikasi awal Cisco CCNA dalam waktu 6 bulan ya. Kita bahkan di sini aja belum tentu ngerti. Ini udah disuruh katanya bisa ngambil sertifikat Cisco CCNA. Oke, tapi katanya opsional. Kemudian sini bisa konfigurasi router dan switch di lab, katanya sih gitu. Kemudian di fase 3 6 sampai 12 bulan intermediate plus real skill. Jadi dalam setahun kita bisa menerapkan real skillnya. Jadi routing protokol seperti OSPF, EIGRP, switching lanjutan, kemudian wireless networking, network troubleshooting dengan toolsnya GNS 3, lalu ada WarSearch untuk analisis paket. Dengan target itu bisa troubleshoot jaringan, lalu punya mini project katanya. Oke, di bulan selanjutnya itu 12 sampai 18 bulan itu kita bisa katanya modern networking. Jadi kita bisa cloud networking, AOS/Azure, VPC, load balancer. Bahkan kita bisa belajar automation langsung ya. Tapi ini masih yang dasar. Tapi yang bagian cloud networking ini mungkin agak berat ya. Kemudian kita langsung bisa dapat sertifikasi lagi di bulan ke 12 sampai 18 bulan, katanya bisa dapat Amazon Web Service kata roadmapnya. Tapi itu masih opsional ya katanya. Kemudian di fase 5 itu ada 18 sampai 24 bulan job ready plus portfolio. Wah, bayangin dalam 2 tahun dengan belajar materi-materi yang disebutkan GPT kita sudah bisa masuk dunia kerja katanya. Fokusnya real project lebih besar, dokumentasi penting banget. Lalu di sini ada portofolionya, lalu skill tambahannya. Kemudian di sini ada rekomendasi belajarnya juga.
Dan strategi belajarnya 70% praktek, 30% teori. Selalu bikin lab, jangan cuma nonton. Lalu dokumentasikan semua yang pelajari. Oke. Ulang konsep subnetting, routing sampai reflect katanya. Estimasi hasil 2 tahun nih. Kalau konsisten bisa jadi network engineer, nodes engineer makan. Lalu IT support ya kan. Bonus roadmap super cepat jika mau ngegas. 6 bulan pertama CCNA full. Ini kayak sarannya aja ya. Oke. Kita bisa ambil kesimpulan dalam roadmap pertama yang dihasilkan oleh AI ini masih terlalu umum menurut saya. Karena belum tentu seseorang bisa belajar materi-materi ini dalam waktu 3 bulan. Apalagi nggak masuk akal ketika seseorang tersebut belajar seharian gitu, materi ini belajar seharian, kemudian masuk ke otak, kemudian bisa diterapkan dalam 3 bulan. Itu sangat-sangat tidak masuk akal. Pastikan semua orang punya kesibukan masing-masing pada sehari-harinya tersebut. Jadi pada program selanjutnya seperti yang saya bilang, saya akan menggunakan diri saya agar AI mengerti. Jadi kita akan tulis karakteristik dari kita yang ingin roadmapnya seperti apa. Maksudnya gini, evaluasi roadmap tersebut, karena menurut saya itu tidak realistis. Kenapa tidak realistisnya baru kita sebut. Karena menurut saya itu tidak realistis. Maka buatlah roadmap yang sesuai dengan karakteristik berikut. Oke, barulah kita sebutin karakteristiknya. Oke, yang pertama, saya merupakan mahasiswa semester 4 di bidang TI ya, teknologi informasi ya. Kemudian saya juga banyak tugas kuliah gitu. Kita bilang ini, maksudnya saya bilang gitu, tidak bermaksud untuk menyindir, enggak. Nah, lalu nomor 2, kita koreksi roadmapnya kayak tidak realistis. Kalau dalam fase 1 3 bulan, kita akan koreksi bagaimana kita mengerti materi ini dalam 3 bulan dan bagaimana kita mencari jalan lain ketika tidak paham materi tersebut dalam 3 bulan. Pasti kan ada jalan lain tuh, jalan lainnya, atau ntar disuruh ngulang, atau ada ditambahin waktu bulanannya. Maksudnya waktu bulanan untuk belajarnya. Jadi kita harus koreksi pada karakteristik tersebut ya. Gimana sih ngomongnya? Kita harus koreksi roadmapnya agar sesuai dengan karakteristik kita. Jadi yang pertama itu saya merupakan mahasiswa 4 semester 4 di bidang TI. Lalu saya juga banyak tugas kuliah. Kemudian yang kedua, saya hanya punya waktu belajar 2 jam di luar. Ya gini aja, saya punya waktu belajar 2 jam. Jadi nanti yang diharapkan roadmap berikutnya AI bisa menyempurnakan atau istilahnya beradaptasi dengan karakteristik yang kita sebutkan gitu. Lalu setelah itu saya punya waktu belajar 2 jam. Oke. Di sini kita bisa lihat di masing-masing materi, kemudian dalam beberapa fase itu kan waktunya apakah sebanding dengan materi yang dipelajari. Bagaimana jika saya belum mengerti materi tersebut dalam waktu estimasi
yang Anda buat gitu ya. Apakah ada jalan lain? Oke. Selanjutnya, karakteristik yang bisa kita ambil mungkin keterkaitan ya. Bagaimana keterkaitan antara materi yang dipelajari dan materi mana yang harus dipelajari duluan, karena si GPT ini bilang kalau dalam waktu 3 bulan kita bisa belajar konsep jaringan dasar Linux, dasar hardware jaringan. Kita bingung nih, yang harus dipelajari duluan tuh yang mana sih? Apakah langsung konsep jaringan dasar? Tapi kan di sini ada dasar hardware jaringan ya. Artinya kita harus perlu ngerti cara kerja router, switch, access point, barulah kita konsep jaringan ya kan. Lalu ada dasar Linux, penting banget kata dia. Penting bangetnya tuh untuk apa? Nggak ada keterkaitannya. Ya maksudnya apa keterkaitannya? Karena kita kan bingung nih, misalnya bagaimana keterkaitan antara materi yang dipelajari dan materi mana yang harus dipelajari. Kemudian materi mana yang pertama kali harus dipelajari gitu ya. Oke, lalu yang kelima, tadi kan kita bisa lihat di prompt di ini strategi belajar yang dia bilang 70% praktik, kemudian 30% teori. Sedangkan dia nggak bilang praktiknya harus ngapain aja. Jadi cuman materi, lalu dia bikin target tapi tidak bikin praktik yang seperti apa, bagaimana praktiknya. Dia bilang praktik tuh baru di fase mana ya? Nah ini nih, fase ketiga 6-12 bulan. Punya mini project katanya. Dan katanya di strateginya kita harus 70% praktik. Tapi dia nggak bilang praktiknya harus gimana. Praktik dari masing-masing materi itu harus gimana gitu. Anda bilang 70%, mana persen tuh? Sebentar, saya bingung cari persen. Oh ini itu kan praktik, tapi kenapa di roadmap kebanyakan materi teorinya, praktiknya bagaimana? Oke, untuk sekarang segini dulu nih. Jadi untuk prompt selanjutnya kan kita prompt di awal nih masih buat roadmap menjadi network engineer dalam 2 tahun. Maka dibuatin lah dalam 2 tahun nih kita bisa apa aja nih dalam fase 1, fase 2, fase 3 gitu. Kita harus belajar apa aja nih. Tapi kita bisa lihat roadmapnya tuh tidak realistis ya. Yang pertama tidak realistis. Yang kedua masih terlalu umum. Karena si GPT itu tidak memberikan keterkaitan dan juga memberikan seperti prioritas materi yang harus dipelajari terlebih dahulu gitu. Jadi dia memberikannya flat gitu, kayak apa, rata gitu. Pokoknya dalam 3 bulan bisa ini, belajar ini. Tapi kita nggak tahu harus belajar mana dulu, fundamentalnya yang mana dulu, dasar yang mana dulu, bertahapnya yang mana dulu. Maka kita berikan dalam karakteristiknya. Kemudian yang kedua itu saya hanya punya waktu belajar 2 jam ya kan. Ini penting ya, karena si AI ini harus tahu waktu belajar kita tuh hanya berapa jam dalam sehari. Karena kalau kayak gini, AI mungkin nganggapnya kita seharian penuh bakal belajar hal ini semua gitu. Jadi ya dalam 3 bulan katanya bisa nih, kali kamu menguasai ini, materi ini, lalu di bulan berikutnya kamu lanjut ini, lalu lanjut ini, lalu ambil sertifikasi ini gitu. Jadi kita harus memberitahu kita hanya punya waktu berapa jam untuk belajar hal-hal ini, roadmap yang hal-hal yang berada di roadmap ini. Oke. Nomor 3, dalam beberapa fase itu kan waktunya itu apakah sebanding ya yang saya sebutkan tadi, kayak apakah materi ini emang bisa dalam 3 bulan, apakah nih, yang kayak fase pertamanya apakah memang bisa dalam 3 bulan gitu.
Lalu keterkaitan materinya apa? Linux dengan konsep dasar jaringan tuh apa? Lalu hardware dengan konsep jaringan dasar tuh apa? Gitu. Ini harus tahu juga ya. Kita harus tahu juga, apalagi selebihnya ini kita masuk di istilah-istilah yang asing ya kan. Kalau mungkin di awal mungkin masih bisa lah diterima kayak IP address, kemudian OC layer ya kan, bagi mahasiswa semester 4 seperti saya. Cuman makin ke sini, makin ke fase 4 nih kayak VPC, load balancer. Kemudian kalau untuk automation kan udah belajar nih ya, Ansible apalagi ya. Kemudian untuk fase 5 nih, ini fase 5 langsung katanya masuk nih, udah bisa masuk dunia kerja. Nah ini sangat-sangat tidak realistik ya. Oke, mungkin kita akan enter prompt kedua kita yang sudah kita buat. Nah, maka si AI akan mengakui nih ya, kritik kamu valid, roadmap sebelumnya memang terlihat rapi. Seperti yang saya katakan sebelumnya, karena ekspektasi saya itu kan tadinya cuma kayak diringkas doang sih. Kayak belajar ini sampailah 2 tahun. Ternyata emang dirinci kan, fase 1, fase 2, dirincinya dalam artian fasenya maksud saya, bukan materinya. Sudah rapi tapi belum kayak realistis gitu nih. Bahkan si AI-nya mengakui ya. Sekarang kita ulang katanya, lebih human friendly, fleksibel, dan benar-benar bisa dijalankan. Oke. Di sini evaluasi roadmap, maka evaluasi roadmap sebelumnya kenapa kurang realistis? GPT memberikan ini ya, evaluasinya terhadap roadmap sebelumnya dengan karakteristik yang saya buat gitu. Kayak terlalu padat untuk 2 jam per hari gitu. Lagi dia mengakui kalau routing SPF, EGRP, kemudian network security, cloud itu berat kalau dipaksa dalam timeline yang ketat. Kemudian tidak memperhitungkan stack time. Oke, kurang jelas praktiknya. Nah, ini yang saya bilang tadi, dibilang tujuan praktik tapi tidak jelaskan latihan konkret itu apa. Tidak ada progress checkpoint. Nah, ini yang saya ingin ya yang saya ingin tuju gitu. Jadi gimana kita tahu bisa lanjut ke materi berikutnya? Pasti dengan checkpoint kan, kita akan dites pemahamannya seperti apa gitu. Linear, padahal belajar itu non linear. Oke, faktanya kamu bakal balik lagi ke materi lama, harus looping, ulang subnetting, ulang routing, karena kita mahasiswa semester 4 ya kan. Nah, roadmap baru realistis 2 jam per hari, mahasiswa realistis nih katanya. Apakah benar? Bahkan di sini kita diberikan prinsip utamanya, belajar 2 jam per hari dengan 5 hari per minggu biar ada istirahat. Nah, alhamdulillah AI ngasih kita istirahat gitu untuk belajar. Totalnya 40 jam per bulan. Nah, struktur belajarnya ini penting banget kata dia. Setiap sesi itu ada 2 jam. 30 menit teori, 90 menit praktik. Maka ini baru benar 17% praktik kata dia. Nah, barulah kita masuk ke roadmap yang sudah diupdate berdasarkan karakteristik yang sebelumnya kita buat. Oke. Fase pertama, dasar jaringan 0-3 bulan. Fleksibel nih katanya. Fokus kita ada di IP address, subnetting, kemudian OC layer. Cukup ngerti, jangan dihafal mati kata dia. Keterkaitannya, nah kita diberikan keterkaitannya nih. IP dulu, baru subnetting, kemudian routing. Oke, kalau IP belum paham, semua bakal susah kata dia. Kata dia sih itu. Oke. Praktik wajibnya. Nah, ini baru kita dikasih praktik. Dan kita dikasih tahu nih tools yang harus kita pakai itu seperti apa. Oke. Toolsnya itu adalah Cisco Packet Tracer dengan latihannya. Nah, nih buat 2-3 PC, lalu coba ping, setting IP manualnya, kemudian latihan subnetting, langsung dipakai di lab katanya gitu. Target realistis, bisa subnetting tanpa lihat contekan, bisa bikin jaringan kecil jalan. Oke, ini masih make sense untuk 3 bulan ya menurut saya. Oke, kalau belum paham jangan lanjut katanya. Solusinya ulangin materi, ganti sumber belajar,
fokus satu topik sampai klik. Oke, kita diberi tips nih kalau belum paham gimana sih. Kemudian kita lanjut di fase 2, basic network config. Setelah kita paham materi yang ada di fase pertama di dasar jaringan ini, kita akan lanjut ke materi fase 2. Materinya adalah VLAN, static routing, dan basic router config. Keterkaitannya apa sih? VLAN itu segmentasi jaringan, kemudian routing komunikasi antar jaringan, dan praktiknya di sini kita langsung dicontohin labnya, yaitu 2 VLAN berbeda, lalu hubungkan pakai router, tes ping antar VLAN. 2 VLAN berbeda, hubungan pakai router, tes ping antar VLAN. Oke. Sebenarnya udah bagus untuk output dari roadmap kedua yang kita bikin pakai prom kita ya. Fase ketiga, troubleshooting. Jadi fase ketiga kita sudah masuk troubleshooting, kenapa jaringan gagal, lalu cara analisisnya. Praktiknya yang pertama, sengaja bikin error ya kan, kayak IP-nya salah, lalu VLAN salah, routing salah, lalu diperbaiki. Ini untuk latihan kita agar kita bisa troubleshooting lah ya. Oke. Targetnya ini checkpointnya ya, kurang lebih bisa jawab kenapa nggak bisa ping. Oke. Nah, di fase 4 ini fase pendalaman 12 sampai 24 bulan. Materinya yaitu OSPF, cukup satu routing protokol dulu, kata si AI GPT-nya, cukup satu routing protokol dulu, yaitu OSPF. Basic network security, kemudian intro automation, ini opsional. Jadi mungkin bisa dipelajari jika emang 2 materi di atas ini kita sudah paham gitu. Nah, kita diberi tips nih, jangan ambisius, pilih yang penting dulu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya. Praktik simulasi jaringan perusahaan. Oke, banyak router, VLAN, routing otomatis. Oke. Nah, kita sudah sampai fase 4 nih. Fase 4 ini lumayan panjang ya, 12 sampai 24 bulan. Yang artinya ini sekitar 12 bulan. Kemudian ini fase 3 6 bulan, dan fase 2 ini 3 bulan, fase pertama ini 3 bulan. Oke. Sini diberikan juga aturan pentingnya. Tidak pakai deadline kaku, bukan 3 bulan selesai tuh. Tapi selesai kalau udah paham. Jadi sekarang dalam 2 tahun itu nggak harus selesai semuanya, tapi yang penting paham. Selesainya kalau udah paham. Ya, kurang seperti itu ya. Lalu pakai sistem lo, contoh minggu 1 subnetting, minggu 3 lupa, baru ulangin lagi, ini normal katanya. Praktiknya bukan nonton tapi nyoba tuh, nonton 30 menit 1,5 jam ngoprek lab. Oke, wajib bikin lab portfolio step lab. Oke, kita diberikan ini ya strateginya ya, kunci suksesnya gimana. Oke, jawaban poin kamu, bahkan poin kita tuh dijawab dengan AI. Padahal ini kalau kalian lihat, ini saya pakai GPT yang gratis ya. Tuh, Chat GPT Plusnya masih harus upgrade, yang artinya harus bayar. Mahasiswa plus banyak tugas, solusinya belajar 5 hari, 2 hari full istirahat atau tugas. Cuma waktu 2 jam cukup, kata dia, asal ya fokus dan praktiknya dominan. Kalau belum paham dalam waktu fase, jangan lanjut. Nah, ini poin pentingnya. Jadi roadmap tuh sebagai guideline kita, sebagai petunjuk belajar kita, bukan deadline kita katanya. Nah, di sini karena saya tadi meminta urutan materi yang paling penting, maka diurutin nih sama AI-nya. Jadi cukup dengan satu prompt kita sudah bisa mengevaluasi banyak sekali hal-hal kekurangan yang terjadi pada roadmap yang pertama ke roadmap yang kedua. Jadi roadmap kedua ini lebih baik dari si roadmap yang pertama. Dan di sini kita diberikan urutannya kayak IP address, lalu subnetting, baru lanjut ke basic network, kemudian VLAN, routing, troubleshooting, dan terakhir ada advanced yaitu OSPF, lalu security. Oke, di sini praktik 10% itu gimana? Kayak ya tadi yang jelasin 30 menit teori, 90 menitnya praktek.
kalau kamu konsisten katanya 2 jam per hari dalam 1-2 tahun itu bisa jadi network engineer. Jadi kuncinya itu katanya konsisten ya. Konsisten itu. Oke. Jadi kalau kita bandingkan tadi, karena prompt kita yang di awal ini masih terlihat umum gitu, maka CI bakal memberikan ya roadmap yang umum juga, dan materinya juga banyak sekali. 3 bulan materi ini, langsung belajar ini, kemudian lanjut ini. Oke, sangat tidak realistis ya tentunya untuk roadmap yang pertama. Tapi begitu kita lanjut mengevaluasi roadmapnya nih, kita akan menyuruh AI-nya mengevaluasi roadmap dengan menunjukkan sudut pandang kita. Kenapa sih itu harus dievaluasi? Karena apa? Kemudian karakteristik, coba sesuaikan karakteristiknya dengan karakteristik saya gitu. Nah, saya buat karakteristiknya seperti ini gitu. Jadi cukup dengan dua prompt ya. Dua prompt kita bisa lihat hasil yang begitu memuaskan. Oke. Tapi saya belum merasa puas pada roadmap yang kedua ini. Kenapa? Karena dia bilang 3 bulan. Oke. Kita akan minta dibuatin jadwal perharinya agar lebih tahu lagi. Misal minggu ini emang fasenya belajar ini, materi ini. Minggu ini kita fokusnya ini, OSI layer, lalu lanjut. Dan kita harus perlu tahu nih beban dari masing-masing materi, bobotnya seperti apa, agar kita tahu estimasi tingkat kesulitannya seperti apa, sehingga dalam waktu belajar 2 jam per hari itu kita benar-benar bisa maksimalkan ya. Seperti yang AI bilang tadi, katanya harus konsisten. Maka kita akan meminta pada roadmap yang selanjutnya, kita akan prompt kembali. Coba kita lihat dulu ini. Oke, 32 menit. Kita akan prompt kembali hal yang kita inginkan gitu. Karena ini menurut saya masih kurang. Kita tidak diberikan perharinya belajar apa, lalu per minggunya targetnya materi ini kayak IP address gitu, per minggu selanjutnya, atau materi ini dibagi dalam 3 bulan, 1 bulan gitu. Saya kan nggak tahu nih. Jadi kita juga harus tahu bobot setiap materi itu seperti apa, agar kita bisa menentukan fase belajar yang terbaiknya gitu, fase belajar terbaiknya. Oke. Maka kita akan buat CI-nya bakal mengevaluasi roadmap-nya tersebut. Maka kita akan ketik evaluasi roadmap. Oke, kita akan puji dulu deh, roadmap-nya sudah bagus nih, dari yang pertama tadi. Tetapi ada hal yang harus Anda perhatikan. Jadi saya ingin materi tersebut dipelajari, materi tersebut dibuat jadwal perharinya. Kemudian buat estimasi di minggu atau hari atau bulan keberapa saya bisa pindah ke materi selanjutnya dalam yang masih sama di fase tersebut. Materi selanjutnya yang masih sama di dalam fase tersebut. Jadi maksud saya tuh materi dalam satu fase ini tuh kira-kira berapa lama sih untuk masing-masingnya. Kan nggak mungkin nih bobotnya sama kuat. Mungkin si subnetting lebih kuat. Maksud bobot tuh beban belajarnya lebih, harus butuh effort lebih gitu untuk memahami materinya. Jadi kita perlu tahu
Karena kalau nggak gini nanti kita mikirnya kan 0 sampai 3 bulan fokusnya IP address, subnetting, hasil layar. IP address sebulan, subnetting sebulan, hasil layar sebulan gitu. Kan bisa aja ada beban materi yang lebih kuat, bukan lebih kuat tapi lebih berat. Jadi kita harus effort belajarnya butuh berapa hari, misal lebih banyak lah waktu belajarnya dibandingkan materi yang lainnya. Kayak waktu belajar tuh kayak per hari, bukan per harinya tapi berapa harinya gitu. Kalau kita bagi seimbang ya ini satu bulan gitu ya. Cuman kan mungkin ada yang sekitar 3 minggu sudah paham, kita makanya minta beban dari atau bobot dari materinya tersebut. Jika berat mungkin kita bisa buat lebih style jadwal pembelajarannya gitu. Oke. Oke, ini ada typo ya, hari atau bulan keberapa saya bisa, karena masing-masing materi kan punya bobot yang berbeda. Bisa jadi ada materi yang memang butuh effort lebih untuk memahaminya. Oke, seperti ini ya. Promnya sepertinya roadmapnya sudah bagus nih dari yang pertama tadi. Jadi ini saya puji dulu lah ya. Kemudian tetapi ada hal yang harus Anda perhatikan. Oke, ini kita titik. Karena tanda baca tuh sangat penting ya bagi AI. Takutnya dia salah paham dengan prompt kita dan memberikan hasil yang melenceng dari prompt kita. Jadi harus diperhatikan juga tanda baca dari promptnya. Oke. Karena masing-masing materi kan punya yang berbeda tuh. Bisa jadi mereka. Jadi evaluasi roadmapnya ya. Oke. Oke. Maka dia akan membuat roadmap yang baru. Dan dia akan memberikan checkpoint ya, tanda kita siap untuk lanjut. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini nih maksud saya. Nah, nih baru nih detail sekali pembagiannya. Kalau kayak gini kan kayak lebih enak gitu ngeliatnya. Lebih terarah. Kalau tadi itu udah bagus, tapi belum spesifik, belum mendetail gitu. Tapi udah bagus yang roadmap yang kedua tadi. Oke, karena di sini kita tahu ya apa namanya. Bagaimana si materi-materi ini dipelajari dengan bobotnya gitu. Oke, ini udah selesai. Oke, AI sudah selesai untuk memberikan roadmap yang ketiga ya, ketiga kalau nggak salah. Oke, selanjutnya di fase 1 kita lihat dasar network itu dipelajari 8 sampai 10 minggu. Nah, 8 sampai 10 minggu ini artinya ya 3 bulan ya sih. 3 bulan kurang lah. Karena kan 1 bulan 4 minggu, 2, 4, 8. Ya 3 bulan 2,5 bulan lah kita pelajari fase 1 katanya. Di minggu pertama sampai kedua IP address, kita harus belajar IP address. Nah, materi IP address kan banyak nih, yang seperti saya bilang tadi. IP address tuh banyak bagian-bagian yang harus dipelajari. Jadi kita perlu tahu nih IPv4, kemudian private versus public, dan kelas IP. Karena di IP ini banyak, soalnya ada IPv6. Bisa jadi kalau kita belajar IPv6 tuh lebih lebih lama lagi. Makanya kita tanya nih, minggu ke-1 ke-2 tuh IP address yang apa yang kita pelajari. Dan dijawab. Dasar banget kata dia. Oke, materinya itu IPv4, private versus public, kelas IP, cukup ngerti, jangan hafal. Oke. Nah di sini diberikanlah jadwal hariannya, contoh 5 hari gitu dia. Hari pertama dan kedua
Itu untuk konsep IP. Jadi di jadwal tuh hari pertama dan kedua konsep IP. Hari ketiga dan keempat teori network versus host. Oke, kita akan belajar ini berarti di hari ketiga dan keempat. Dan hari kelima kita sudah bisa buat mini project. Mini projectnya dengan 3 PC saling terhubung di oh iya, tapi di sini tidak memasukkan toolsnya ya. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan AI ya. Jadi seharusnya kan tadi kan di jawaban sebelumnya tuh udah ada kan toolsnya Cisco Packet Tracer, cuman ini malah hilang lagi. Nah, nanti kita akan update ya. Oke, bagus nih, tapi udah bagus nih, sumpah jadwalnya udah bagus banget. Kenapa checkpointnya kita sudah bisa jawab kenapa device A tidak bisa ping B. Oke, ingetin. Kalau belum bisa, ulang sampai 2-3 hari. Oke, sip. Oh, udah nih, udah maksudnya dikasih tahu nih toolsnya pakai tracer, tapi kelewat ya karena saya kira bakal dikasih di ini biasa. Maksudnya dibuat subbab lagi, misal tools yang dipakai itu. Ternyata langsung dimasukkan dalam sini. Oke. Saya nggak teliti, maaf. Lalu setelah itu kita lanjut di minggu kelima, minggu 3 sampai kelima, subnetting. Nah, dikasih tanda sama dia paling berat materinya CIDR, subnet mask, dan pembagian network. Estimasi realistisnya ya minimal 2 minggu lah kata dia, normalnya 3 minggu. Oke, berarti kita full 3 minggu tuh belajar ya subnet ini. Oke, jadwalnya hari 1 sampai ketiga kita belajar subnetting dasar, barulah kita latihan soal di hari keempat dan kelima. Ini untuk minggu ketiga. Oke, ingetin ya. Dan minggu keempat kita belajar subnetting yang lebih kompleks. Jadi kalau yang di minggu ketiga itu baru kayak perkenalan subnetting, di minggu keempat kita belajar subnetting yang lebih kompleks, lalu ditambah praktek di pakai tracer, kayak ngebagi jaringan, lalu assign ke device, lalu ya kita masukkan ke device dan kita atur ya. Kemudian di minggu kelima baru kita latihan campuran. Mini projectnya 2 network berbeda, lalu tes koneksi. Oke, checkpointnya kita bisa subnetting tanpa kalkulator, kemudian bisa jawab soal dalam waktu kurang dari 2 menit. Oke, kalau belum tambah 1 minggu lagi gitu ya, karena normal ya, karena si subnetting ini paling beratnya lah kata dia. Selanjutnya ini kayak minggu 6 sampai ke 8 basic network implementation, materinya switch dasar, topologi jaringan, ping troubleshooting dasar, dan dibuatkan jadwalnya juga ya minggu 6 full untuk belajar hubungkan banyak PC dan gunakan switch. Oke. Minggu ke-7 tambah kompleks katanya dari minggu ke-6. 2 switch dan banyak device. Oke. Minggu ke-8 ini mini project kayak simulasi jaringan kelas lah, kita buat simulasi jaringan kelas katanya. Oke, kalau di sini kita hanya menghubungkan PC dan gunakan switch. Ya bagus sih, tapi kenapa semakin kesini harinya tuh hilang ya kan? Bener gak sih? Kalau kita lihat fase di 2 fase awal, fase 1 dan fase kedua. Nah, fase 1 ini dirinci nih. Nah, kenapa di makin kesini harinya hilang dan tersisa minggunya? Dan ini kita nggak tahu nih hubungan banyak PC gunakan switch. Kayak teorinya apa? Teori yang harus dipelajari itu apa? Apakah switch dasar? Apakah topologi jaringan? Apakah ping? Nah, makin kesini makin ngaco, makin ke bawah. Gak konsisten ya AI-nya. Oke, kita prom ulang. Oke, fase 1 dan fase 1. Oke, di fase 1 bagus sih, tetapi bagusnya hanya sampai minggu 1 sampai 2. Kenapa?
Kenapa saya ini titik, kenapa saya bilang itu? Karena jadwal hariannya itu menghilang. Barulah kita rinci nih. Minggu ketiga dan saya ingin jadwal hariannya tuh seperti di minggu 1 sampai 2. Kenapa malah hilang? Coba Anda evaluasi kembali. Nah, ini salah satu kekurangan AI yang kita temui ya, AI ini nggak tahan buat ajak diskusi lama. Topik yang kita diskusikan tuh gimana ya ngomongnya? AI itu nggak tahan kalau topiknya itu topik yang panjang gitu. Maksudnya kayak kalau kita mendiskusikan satu topik terus menerus hingga banyak gitu, maka AI itu akan lupa lama kelamaan topik yang dibahas itu apa, dan jawabannya akan meluas gitu. Biasnya mulai kelihatan, halusinasinya mulai kelihatan, ketidak konsistenannya mulai kelihatan. Mungkin untuk GPT, untuk open chat boleh di upgrade lagi ya GPT-nya. Kamu benar, itu kelemahan serius di versi sebelumnya. Itu bukan versi sebelumnya yang kelemah, tapi Anda yang lemah. Gimana sih? Kamu mulai detail di awal. Nah kan, dia ngaku tuh, tapi makin ke bawah makin jadi umum. Itu bikin roadmap-nya tidak konsisten dan susah dieksekusi. Kita lihat apakah di roadmap ini sudah konsisten. Wow. Malah sekarang lebih detail lagi ya. Sip lah. Minggu pertama, minggu kedua, kemudian minggu ketiga, saya meeting dasar. Minggu keempat, saya meeting lanjut. Dan hari-harinya tuh di ini ya, di detailin juga maksudnya. Sampai di sini barulah kita mendapatkan kok sampai ke 6 doang? Kok sampai ke 6 doang? Oh, dibagi per fase sama dia. Kita tanya dulu. Kok cuman 6 minggu doang? Dan itu hanya fase 1. Kemana fase yang lain? Barulah nih ini kritik yang tepat banget, dan kamu benar lagi. Dah baru deh AI yang ngerti. Dah kenapa dibuat seperti ini lanjutan. Dibuat runtut nih sama dia, dibuat detail, terstruktur, rapi, dan sangat-sangat baik. Teorinya itu roti konsep, baru kita pelajari praktik terus. Dan di hari terakhir itu biasanya diakhiri dengan sebuah mini project ya. Checkpoint juga di sini ada. Di sini routing dasar ternyata dibagi menjadi 2 minggu, dan ini sangat-sangat cukup puas tentunya untuk belajar routing dengan 2 jam per hari. Lalu kita lanjut minggu 11 sampai 12. Tapi di minggu ini dia bilang pola harian berulang. Ini fase 2.
Jadi fase 2 tuh minggu 7 sampai 14 untuk materi VLAN dan routing. Oke, VLAN di minggu VLAN belajarnya itu sekitar 2 minggu, routing belajarnya itu sekitar 2 minggu. Barulah minggu sisanya itu untuk penguatan kata dia, ya kan? Minggu berapa sih ini? 7, 8, 9, 10. Berarti minggu 11 sampai 14 itu dipakai buat penguatan. Kayak kita mengulang pola harian seperti minggu-minggu sebelumnya. Oke. Dan menambah variasi, misal kayak VLAN lebih banyak. Oke, cukup baik karena kita harus harus paham lah, harus perintah-perintah tersebut harus di luar otak, ya kan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengulang-ulangnya terus. Barulah di minggu 13 14 ya, 2 minggu terakhir kita mini project besar. Oke, ini sangat baik sih menurut saya. Karena sekitar 4 minggu pertama. Jadi fase 2 kan di sini ada berapa sih tadi? 7 14 7. Di fase kedua ini kan ada 7 minggu tuh. 4 minggu pertama dihabiskan buat teori praktek ya, biasalah. Teori praktek. Baru minggu selanjutnya penguatan, seperti lebih upgrade prakteknya, lebih di-upgrade lagi. Kalau 4 minggu yang pertama tadi prakteknya masih secara sederhana, 4 minggu berikutnya 2 minggu berikutnya agak di-upgrade lagi, agak dinaikin lagi level prakteknya. Kemudian di 2 minggu terakhir kita mini project besar, katanya gitu. Dan kita suruh simulasi perusahaan langsung. Dan sini ada checkpoint fase 2. Oke, ini sangat terstruktur sih menurut saya. Sangat-sangat baik. Oke, fase 3 troubleshooting minggu 15 sampai 18. Oke. Ini sekitar 3 minggu doang ya untuk troubleshooting. Jadi setiap hari kita ping tracer load. Kalau kita belajar teori ini, kemudian kita praktik buat satu error lah, salah lah, VLAN salah lah, atau routing salahnya, dan kita perbaiki tentunya. Jadi setiap hari ambil topologi lama, kita rusak sistemnya katanya, perbaiki tanpa lihat catatan. Nah, ini tujuannya bagus sih, karena agar paham alur troubleshooting itu gimana. Misal kalau bagian destination unreachable, masalahnya bagian mana, atau request timeout bagian sebelah mana. Ini sangat baik untuk melatih troubleshooting ya, analisis troubleshooting. Oke. Kalau selanjutnya di fase 4 intermediate, ini minggu 19 sampai 24, sekitar 13 minggu. Ya, 13 minggu ya sepertinya. Bukan 13 ya. 19 20 21 22 23 24 6 minggu 13 6 minggu kita belajar di fase 4. Jadi fase 4 itu isinya 6 minggu, mulai dari minggu 19 sampai 24. Dan di minggu 19 sampai 20 kita belajar OSPF, routing otomatis. Di hari pertama kita belajar teori OSPF konsepnya, lalu praktek pakai 2 router dulu. Lalu mungkin di hari kedua dan ketiga kita bisa praktik tambah network. Cuman kan kalau dia bilang kalau materinya belum paham, bisa diulang di hari kedua dan ketiga baru praktik gitu. Keempat troubleshoot, kelima mini project. Nah, ini cukup baik sih. Oke. Minggu 21 22 security dasar. Oke, hari 1 2 ACL ini tadi nggak jelas, nggak ini ya. Oke. Mungkin kita selanjutnya bisa minta mendetail materinya, yang jangan disingkat-singkat seperti ini ya, karena membuat bingung. Oke, minggu 23 dan 23 24 itu final project. Oke, 2 minggu terakhir ya, 2 tahun kan sekitar ya 24 minggu. Ya nggak sih? 12 kalau 12 48. Oke, 23 minggu 23 sampai 24 ini final project. Kayak kita coba project besar setelah kita belajar sebelumnya gitu. Total waktunya 6 bulan, 2 jam per hari. Oke, pantesan saya hitung tadi kok nggak nyampe 2 tahun gitu.
Oke, kamu tambah 1 minggu di fase itu. Nah, kalau kamu tertinggal, katanya bisa tambah 1 minggu di fase itu dan jangan lanjut sebelum paham. Oke, total waktu 24 minggu. Sekitar 6 bulan doang. Oke. Baik. Itu kan 24 itu kan estimasi hanya 6 bulan. Tadi saya kan minta di awal 2 tahun. Jadi bagaimana tuh? Dan juga biasakan jika ada singkatan tuh diberitahu. Oke, kita tanya nih, kan kita mintanya 2 tahun, bukan 6 bulan. Oke, baru dijelasin nih sama ininya. Roadmap sebelumnya 6 bulan tuh hanya fase bisa aja katanya, foundation plus junior ready. Kalau untuk network engineer yang kuat dan siap kerja katanya emang butuh 1,5 sampai 2 tahun. Sekarang barulah kita upgrade jadi 2 tahun katanya. Setelah jeda kuliah. Oke. Bentar. Oke, 24. Oke. Nah. Oh, ini bulan 23 24. Oke. Oke, sekarang roadmapnya sudah upgrade. Ketika ada singkatan akan diberikan kepanjangannya. Oke. Di ini kita pola hari 1 teori. Nah, di sini kita sudah dikasih pola hari pertama teori, hari 2 sampai ke 4 praktik, dan hari kelima itu integrasi semua seperti mini project. Oke. Maksud nih. Tapi fase satunya hilang ya malahan karena dia bilang ini sudah kita buat gitu. Ya bilang aja males dia nganuinnya. Oke, fase 2 6 sampai 12 bulan penguatan ini yang sering diabaikan. Oke, di fase 2 kita harus belajar pola belajar nih dikasih tahu, dan bulan selanjutnya itu bulan 7 sampai 8 itu pengulangan dan variasi. Pola mingguan yang berulang, dan ini dikasih tahu nih hari 1 sampai 2 kayak bangun topologi VLAN routing. Hari ketiganya tambah kompleks, hari keempatnya troubleshooting, hari kelima baru mini project. Targetnya nggak lihat tutorial lagi. Oke, di bulan ke-9 sampai 10 itu protokol routing tingkat lanjut. Ini masih di fase 2 ya. Nah, di sini materinya ini dan dipelajari sekitar bulan 9 10 1 bulan lah. Hari pertama teori OSPF. Oke, hari kedua dan ketiga praktik konfigurasi, hari keempat error simulation. Oke, baik sih, bagus ini. Ada materi yang harus dipelajari hari pertama, baru hari berikutnya praktek, dan terakhir ada mini project. Dan ini ada opsional materi, jadi bisa kalian pelajari ketika kalian mungkin sudah paham dengan OSPF, lalu masih tersisa banyak waktu maksudnya. Oke, bulan 11 sampai 12 kita belajar network service, katanya materinya DCP, DNS, dan NAT. Polanya 1 teori, 2 praktik. Oke. Jadi polanya kurang lebih seperti itu ya.
Jadi yang pertama kita belajar DHCP, kedua kita belajar NAT. Nah, ini jujur lebih bagus dari yang sebelumnya. Cuman ini fase satunya hilang ya, malahan ya sebenarnya bisa sih kalau kita ambil dari yang sebelumnya. Oke, cloud network, nah kita disuruh cloud network dan contohnya kayak AWS. Oke, berarti buat jujur kayak kurang detail gitu, karena di minggu seperti yang kita bilang tadi, di minggu 15 ya gini aja om, kok om sih, gini aja gini. Oke, baik sih, tapi sepertinya ada bagian, tapi sepertinya lagi-lagi makin lama makin umum. Jadi kayak jadwal hariannya hilang, dan saya kan tadi butuh bobotnya materi, atau minimal berikan urutan materi mana yang harus dipelajari duluan. Oke. Jadi gini om, kok om lagi sih, maaf ya, saya terbiasa untuk memanggil AI-nya sebagai om saya. Jadi gini, saya ingin lebih detail. Jadi Anda berikan output fase 1 terlebih dahulu saja, dan masukkan di tabel agar lebih rapi, dan setelah itu baru lanjut fase 2, 3 dan seterusnya. Oke baik sih. Terus ini lagi makin lama makin umum, karena yang saya amati GPT ini makin lama itu makin umum tadi, kayak entah harinya yang hilang, kayak makin ringkas lah gitu, makin lama makin ringkas. Nih kita ambil contoh minggu fase 2 kan 6-12 bulan tuh. Di sini diberikan nih hari pertama belajar apa, hari ketiga belajar apa, tapi makin kesini makin hilang tuh, jadwal hariannya makin hilang. Jadi dari hasil analisa saya, jadi kita akan memberikan masing-masing output dulu. Maksudnya gimana ya? Jadi kita akan meminta satu persatu outputnya, agar tidak langsung semua gini, karena rawan makin lama tuh makin hilang gitu. Paham nggak om? Paham nggak? Oke, kita fokus. Nah, ini maksud saya. Dan di sini sudah diberikan bobot materi, jadi kita tahu. Oke, bintang-bintang gini biar kita tahu bobotnya, dan ini urutannya, dan struktur belajarnya, roadmapnya, baru detail harian. Wow, jujur saya kagum dikasih nama harinya juga ternyata. Minggu 1 sampai 2 IP address, fondasinya katanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
Oke, baru dia masuk minggu 2. Oke, gila keren sih nih. Aktivitas detailnya pun dikasih nih. Oke, keren sumpah. Checkpointnya bisa jelasin kenapa gagal. Oke, kalau belum ulang. Oke. Baru kita masuk di minggu 3 sampai 5, subnetting kritis. Wah. Ini sumpah ini sangat-sangat bagus sih. Oke. Akhirnya switch connected. Switch lanjutan, multi switch. Oke, ini lanjut bagus nih. Checkpointnya, cara kita tahu kita sudah menguasai materi ini atau belum, kita bisa bikin LAN tanpa tutorial katanya. Dan minggu 8 sampai 10. Oke. Ini bagus sih sumpah. Ini lebih rinci dari output yang sebelumnya. Ini keren sumpah. Jadi ini yang saya inginkan, roadmap yang saya inginkan, yang saya butuhkan ya ini. Dengan struktur belajar seperti ini, kemudian dijadwal per minggu dengan harinya pun diletakkan di sini, dan minggu 1 sampai 2 fokus IP address untuk fondasi, dan bobot materinya pun dirinci gitu. IP address ini bintang 2 yang artinya tidak terlalu susah lah dan relatif mudah bahkan katanya. Lalu subnetting ini paling susah. Lalu basic network ini mulai praktik real bintang 3. Jadi kita mulai menggabungkan IP address dan subnetting mungkin di sini. Lalu masuk ke VLAN, masuk ke routing, dan di checkpoint terakhir ini di checkpoint final fase 1 kita bisa VLAN, routing, subnetting tanpa lihat tutorial. Jadi konfignya sudah di luar kepala. Oke, estimasi katanya 14 minggu. Tapi bisa jadi 5 sampai 6 bulan kalau santai dan banyak tugas. Oke, diberikan sebuah insight penting ya. Kayak masukan penting. Kalau konsisten dalam 3 sampai 4 bulan bisa. Tapi kalau ya tadi kan banyak tugas nih setiap hari. Terus ya mungkin dari yang tadinya 2 jam sehari bisanya sejam sehari. Jadi AI memikirkan AI itu memikirkan hal tersebut gitu katanya. Karena kita bilang tadi banyak tugas kan di awal, di karakteristik awal tadi. Oke, nah ini bagus nih sumpah. Oke, lanjut fase 2. Oke, baik sekali. Dan ini yang saya inginkan. Kita lanjut ke fase kedua ya. Oke, titik. Oke, dan ingat apa ya? Coba bentar. Oke, baik sekali dan ini saya ingatkan. Dan ingat, jangan sampai Oke, lagi. Oke, baik sekali. Oke, hasilnya. Dan jangan sampai berubah apanya ya? Berubah gaya outputnya. Karena saya sangat suka dengan output fase 1 ini. Oke, nah nih formatnya. Tadi saya malah bilang gaya. Nah, baru kita lanjut fase 2 6 sampai 12 bulan. Dengan variasi dengan materi yaitu penguatan dan variasi. Di tujuan fase 2, semua materi fase 1 ya, ingat ya, semua materi fase 1 itu bisa jadi refleks, jadi tanpa mikir lama, konfignya sudah di luar kepala, jadi tinggal bisa gitu ya. Bisa handle jaringan dengan VLAN banyak gitu. Device, mulai masuk open source fast path
open sources path first dengan network service di DHCP, DNS dan nah sini di bobot materinya pun diberikan nih penguatan VLAN routing bintang 3. Oke. Jadi kita bisa nilai tingkat kesulitannya dari sini. Jadi yang paling susah di sini OSPF ya. Routing dinamis itu cukup berat gitu ya. Dan ini yang paling saya suka tuh roadmap detailnya. Ini minggu ke-15 ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini keren sih sumpah. Oke, materinya rebuild VLAN buat ulang aktivitas detailnya. Bahkan dikasih aktivitas detail lagi tuh. Oke, outputnya tanpa lihat catatan. Oke, checkpointnya tuh dikasih checkpoint. Jadi agar kita bisa lanjut ke materi berikutnya, kita harus bisa ini dulu katanya. Baru kalau tadi 2 minggu cukup buat penguatan VLAN dan routing. 2 minggu selanjutnya kita buat OSPF. Oke. Baru 2 minggu berikutnya di ACP. 1 minggunya dia DNS, full DNS. Oke, sini ada aktivitasnya, materinya, outputnya gitu ya. Jadi kita materinya pahamin konsep DSS, aktivitas prakteknya setup server DNS gitu. Materinya cara config DNS, aktivitasnya kita implementasikan config DNS tersebut. Jadi kita berikan domain ke IP gitu. Ini sangat-sangat bagus nih untuk roadmapnya. Oke. Bisa ke device pakai nama bukan IP. Oke. Estimasinya 12 minggu atau 3 bulan. Bisa jadi 4-6 bulan kalau kuliahnya padat. Nah, ini lagi-lagi yang saya suka karena mungkin di dalam satu hari tersebut bahkan saya tidak bisa belajar, bahkan tidak ada waktu gitu kan. Ini sangat membantu ya estimasi ini. Baru dikasih paham nih, kita bukan level pemula lagi itu katanya, sudah masuk real network simulation, yang artinya sudah siap ke dunia nyata bahkan. Jadi setelah fase 2 kita sudah siap ke dunia nyata. Oke, lanjut. Wah, keren sekali. Baiklah, kita lanjut ke fase ketiga. Oke, kita lihat fase ketiga apakah outputnya seperti yang kita inginkan. Tentunya kalau nggak seperti yang kita inginkan, kita harus prom lagi gitu. Mantap gitu ya. Oke. Jadi nyata terus industri. Nah, ini baru nih kita masuk ke real work. 12 sampai 18 bulan di fase 3. Jadi mulai dari bulan ke-12 kita sudah masuk di dunia nyata. Artinya setahun kita belajar, kita sudah bisa masuk ke dunia nyata ya. Oke, mulai pakai tools yang dipakai di dunia kerja. Nah, oke, bobot materi. Ada materi WireShark dengan bobot 4 ya, cukup tinggi, yang artinya ini cukup sulit untuk pelajari. Monitoring Zabbix, ini tools ya, tools dan yang digunakan di industri dengan kesulitan lumayan lah, bintang 3, bintang 2. Firewall ini konsepnya bintang 2. Oke. Yang paling susah intinya ada WireShark, VPN, dan mengintegrasikan semua ini. Oke, di sini ada 3 minggu untuk belajar WireShark. Minggu 27, minggu 28, minggu 29. Ya 3 minggu. Karena minggu 27 yang dihitung ya. Analisa paket. Oke, WireShark tools. Nah di sini kita suruh belajar tentang introduction WireShark-nya, install bus capture traffic. Bahkan kita disuruh untuk install dulu ya. Wah, struktur paketnya, analisis paket sederhananya. Oke, ini ada materi, pokoknya ini full materi tentang WireShark pada minggu 27 dan 29. Lalu checkpoint. Oke, sebentar kita lihat. Sudah 1 jam ya. Dan checkpoint, lalu lanjut minggu ke-30 dan 32 di fase 3 ini monitoring Zabbix. Oke, dari sini kita sudah mulai belajar toolsnya. ACL nih, access control list, filter traffic. Ini kita belajar konsep ACL-nya.
teori plus contoh. Jadi kita outputnya cukup paham aja dulu, baru di hari Selasanya kita belajar konfigurasi ACL dengan aktivitasnya yaitu blok IP, karena kurang lebih kalau nggak salah nih ya, access control list kan filter traffic tuh, jadi kita hanya mengizinkan beberapa IP yang lewat pada jalur tersebut. Hanya IP tertentu gitu. Jadi kita bisa blok IP yang kita tidak izinkan dan outputnya harus bisa jalan ya. Dan tentunya ini ada banyak materi, dan kalau kita bahas satu persatu, kalau kita highlight satu persatu mungkin sangat-sangat banyak dari fase pertama tadi. Yang artinya mungkin kita ke intinya saja, dan saya cukup puas untuk output ini. Bahkan sini ada real world project tuh. Bahkan sini kita suruh buat blueprint tuh. Di sini kita akan lanjut ke fase 4. Lanjut. Kita berikan pujian dulu lah. Saya suka. Jangan sampai berubah ya gayanya. Ini untuk antisipasi saja sebenarnya. Lanjut. Nah, fase terakhir nih. Wah, ini baru kita masuk ke automation Python. Awalnya sulit tapi penting katanya. Network automation, skill modern, yang artinya kita bisa mengautomasi networknya. Ya, intinya kita bisa mengkonfig perangkat dengan hanya satu program gitu ya, kurang lebih network automation ya. Makanya ini lumayan sulit karena ada banyak materi di dalamnya harus dipelajari, apalagi ada materi Python, kemudian ada network automation. Network automation itu ada banyak modul ya kalau dalam Python. Dan di sini kita pastinya harus belajar Python dasar dulu nih katanya. Nah, ini sangat sesuai ya. Nah, ini install print sederhana. Bahkan kita diberikan blueprint lagi, roadmap untuk belajar Python-nya dulu. Jadi tidak langsung dicampur ke networknya. Jadi belajar pengetahuan Python, variable, if else, loop, mini project, ya buat script sederhana gitu lah. Function buat fungsi, list, dictionary, file handling, project review, dan seterusnya. Baru deh kalau kita paham dasarnya Python, maka kita bisa masuk ke network automation katanya. Bisa bikin script tanpa lihat tutorial katanya. Checkpoint untuk dasar network. Ini dasar Python. Minggu 446 ini network automation. Automation ya konfigurasi jaringan otomatis pakai script, dan ini kita mulai belajar konsep automation bagaimana. Apalagi di ini lumayan berat ya karena bintang 4 juga tadi. Barulah sip. Ini dikasih waktu sampai 3 minggu. Bisa config banyak device tanpa script. Kemudian minggu selanjutnya kita pakai cloud networking. Cloudnya jaringan di internet ya, bahkan dikasih juga contoh perform cloud networking karena lumayan baru, tapi karena kita tadi fokusnya bahasnya networking dan toolsnya sudah dikasih tahu dari awal Cisco, saat kita masuk ke cloud networking barulah dikasih tahu toolsnya atau platformnya. Dan ini sangat baik ya tentunya GPT-nya. Kalau kita lihat selanjutnya bahkan dikasih interview prep-nya juga nih di minggu 50 sampai 52. Keren, gokil. Wow, simulasi interview materi, latihan sulit. Ini baik sih, bagus sih. Bahkan kita sampai di hari Selasa di minggu 52 itu dijadwalin kita sudah apply kerja dan kirim lamaran. Ini bagus sih sebenarnya. Kamis apply lagi nih, bahkan
AI-nya sudah bersiap kalau kita ditolak kerja katanya. Ya kalau kita lihat di jadwalnya, Selasa apply kerja, kiriman jalan, Rabu review evaluasi perbaiki, Kamis disuruh ngirim apply lagi, padahal kan Selasa apply kerja. Tuh, konsisten jalan. Oke, terima kasih GPT, dan checkpoint final 2 tahun selesai. Sekarang kamu bisa bangun jaringan dari nol, monitoring dan analisa, amankan jaringan, automation, networking, dan siap kerja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pemanfaatan AI sebagai career planner untuk menyusun roadmap sebagai network engineer dalam 2 tahun. Jadi ini cukup puas. Kalau kita ringkas sejenak, jadi di awal kita suruh AI-nya buat roadmap menjadi network engineer dalam tahun, lalu dikasih lah nih, tapi masih secara umum, belum sangat spesifik, dan ini pun sangat tidak realistis. Barulah di prompt kedua ini sangat-sangat mengambil peran ya pada project kali ini, karena saya lumayan banyak menyebutkan karakteristik agar si AI-nya bisa menyesuaikan dengan hal yang saya mau gitu. Dengan mengevaluasi tersebut, lalu sebutkan karakteristik saya dan bilang kekurangannya apa aja. Lalu selanjutnya bahkan si AI ini mengakui kalau kritik yang saya buat tuh prompt tuh sangat valid ya, karena sebelumnya tuh emang terapi. Oke, barulah di sini dia mengevaluasi roadmap yang dia buat sebelumnya, dia mengevaluasi sendiri roadmap yang dia buat sebelumnya, kayak terlalu padat dan tidak merhitungkan dan ya seterusnya, dan dia membuat roadmap baru. Namun setelah kita telusuri, di sini saya masih kurang setuju dengan roadmap yang dia bikin, ya kurang setuju aja lah, karena saya sebutkan alasan berikutnya di prompt ketiga. Roadmapnya sudah bagus, nah seperti yang saya bilang tadi ya, dari yang pertama tadi, tapi ada hal nih harus diperhatikan. Nah saya bilang terlebih dahulu hal yang harus diperhatikan tuh apa aja. Jadi kayak ingin materi itu dibuat seperti apa, kayak jadwal per hari Minggu, dibuat estimasi di Minggu. Nah seperti itulah prompt saya nih, karena masing-masing materi kan punya bobot yang berbeda tuh. Jadi kita lebih ngajak AI itu ke diskusi ke apa yang kita mau, jangan kita nurutin apa yang AI mau, karena AI kan belum tentu memberikan hal yang realistis kepada kita. Jangan jadikan AI sebagai sebagai rajanya, tapi AI yang jadi budaknya gitu. Ya gitulah kurang lebih. Kita yang raja, AI yang jadi budak. Oke. Maka di prompt setelah ini dia akan membuat roadmap ketiga nih. Ini sudah lumayan baik nih. Tuh sudah dirinci hari 1, 2, 3, 4. Namun makin lama makin hilang harinya. Dan ini yang jadi catatan penting, karena AI tidak bisa merekam secara konsisten ya. Kemudian barulah kita validasi lagi hasil yang dia berikan. Kayak bagus minggu 1 sampai 2. Kenapa saya bilang gitu? Karena jadwal hariannya itu menghilang gitu. Ini sedikit saya sarkasin dikit, dan dia paham kelemahan seriusnya. Kemudian dia mulai introspeksi lagi, karena saya ingin jadwal hariannya tuh seperti minggu 1 sampai 2, dan kenapa malah hilang. Wah, dia buat seperti ini lagi. Namun ini juga saya masih kurang puas ya, karena makin lama makin singkat gitu. Nih, kayak materinya tuh makin hilang aja gitu, apa yang harus dipelajari, dan bobotnya nggak ada. Dan dia buat 6 minggu doang, padahal saya mintanya 2 tahun. Oke, barulah kita tanya kembali, dan dia mengakui kembali. Ini tepat banget. Jadi ada fase dimana ada kondisi dimana beberapa kali si AI ini keluar dari ketentuan yang kita inginkan, maka kita harus mengembalikan kembali. Jangan sampai kita tidak menyadari bahwa itu sudah keluar dari ketentuan atau keinginan yang kita mau gitu. Ketika setelah saya bilang kok cuma minggu 6 doang, dia akan memperbaiki nih semua fasenya. Tapi lagi-lagi saya kurang puas. Kenapa? Karena ya makin kesini makin ringkas hal yang dia sebutkan. ACL apa,
ACL kan kalau kita cari di Google banyak tuh. ACL bisa jadi cedera yang dialami pesepak bola bisa. Dan ini menjadi catatan penting juga, dan juga kita lihat tuh harinya makin sini makin ringkas. Oke. Dan estimasi yang dia buat hanya 6 bulan, dari 6 minggu jadi 6 bulan. Padahal saya minta lagi-lagi 2 tahun ya kan. Nah, ini belum nyambung nih. Baru deh di sini si AI buat fase 1, fase 2 dalam rentang waktu 2 tahun, ada 4 fase ya kurang lebih. Oke, namun lagi-lagi saya merasa kurang. Kenapa? Karena makin lama tuh makin umum, kayak jadwal hariannya hilang lagi. Kemudian saya tadi kan bilang butuh bobot, namun hilang lagi hilang. Kemudian saya tidak tahu urutan materi yang penting yang mana, dan itu lagi-lagi hilang. Padahal tadi di awal tuh sempat ada ya, tapi hilang lagi. Jadi saya utarakan niat saya. Jadi gini, saya ingin lebih detail. Jadi Anda berikan output fase 1 terlebih dahulu. Karena kalau dari yang saya lihat, beberapa kali jika diminta langsung semua, jika diminta output langsung semua, AI langsung makin lama makin menyederhanakan outputnya. Entah itu dibuat dari sistemnya, atau mungkin emang salah satu kekurangannya gitu. Karena kalau kita lihat di awal, oke, cukup detail. Begitu lama makin lama kita lihat, makin scroll ke bawah kok makin ringkas, makin hilang detailnya. Dan itu menjadi catatan penting yang saya amati selama dalam project ini. Jadi saya minta outputnya tuh satu persatu dulu, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 gitu. Dalam 2 tahun. Oke, dia paham lah nih itu. Maka dibuatlah fase 1, dan ini yang bikin saya puas. Jadi dia memberikan beberapa subbab seperti bobot materi, kemudian struktur belajarnya, kemudian roadmap detailnya, dan ini dirinci bahkan minggu pertama hari Senin, minggu kedua hari Senin sudah belajar apa. Namun dia bilang nggak apa-apa kalau masih belum paham, karena bisa jadi kuliahnya padat kan, tadi bisa melar. Kalau estimasi konsisten kata dia segini, kalau kuliahnya padat bisa segini, dan itu normal kata dia. Dan diberikan juga peringatan pada beberapa materi seperti subnetting, ini kritis kata dia. Maka ini harus emang harus dipelajari berulang kali sampai paham gitu. Dan tak lupa ada checkpoint. Jadi kita tahu nih, kalau kita sudah paham materi ini, maka kita bisa lanjut dengan menjawab checkpoint tersebut. Kalau nggak ada checkpoint kan kita bingung tuh, kita sebenarnya sudah paham belum sih materi ini. Maka yang kita butuhkan ya checkpoint tersebut agar kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, cukup runtut, cukup terstruktur dan sangat detail ya. Barulah kemudian saya validasi hasilnya baik sekali. Kemudian saya bilang ini yang saya inginkan, dan lanjut fase 2, tapi jangan sampai merubah gaya outputnya. Ini untuk jaga-jaga, karena ya itu tadi, GPT itu bisa saja keluar dari ketentuan yang kita inginkan. Maka kita akan tegaskan kembali dalam prompt selanjutnya. Jadi begitu dia berikan fase 2, maka yang terjadi formatnya sama kayak fase 1 yang saya suka, yang saya buat yang bikin saya puas gitu. Oke, kita bisa lihat tuh. Dan yang saya paling terkejut di akhir ini, di fase 4 kita bahkan dijadwalkan untuk apply CV, kayak apply kerja. Terus kayak ada simulasi kalau ketolak kerja ya apply lagi katanya nih, bisa dilihat di hari Selasa nih. Oke, kemudian di hari Kamis suruh apply lagi, seakan-akan saya ketolak gitu, jahat yang. Oke, checkpoint final 2 tahun selesai, kamu sekarang bisa bangun jaringan 0, bangunkan jaringan, keluarkan booking, dan siap kerja. Dan ini menurut saya sangat-sangat realistis ya untuk waktu 2 tahun. Dan sini dia juga sudah bilang realistis ya untuk 2 tahun. Dan waktunya 2 jam per hari ya tadi. Ada checkpoint, kemudian ada arah sampai kerja, detail harian, tidak berubah gaya, dan konsisten dari awal sampai akhir. Dan ini sesuai dengan output yang saya inginkan untuk
project kali ini. Jadi pemanfaatan AI sebagai career planner untuk membuat sebuah roadmap menuju network engineer dalam 2 tahun ini saya sangat puas untuk projectnya, dan tentunya output tadi itu nggak serta merta muncul tanpa adanya prompt yang baik gitu. Jadi kita perlu prompt yang baik agar AI mengerti apa yang kita inginkan. Tanpa prompt yang baik, maka kita akan ikut terbawa arus oleh biasnya si AI ini kan, karena AI ini kan punya bias nih. Jadi dia bisa aja bicara kesana kemari, keluar ketentuan, dan itu semua emang tergantung dari prompt kita sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Coba kita baca lagi ketentuannya, siapa tahu ada yang kelewat ya. Oke, respon AI. Oke, ini sudah. Tunjukkan bagian prototipe hasil kerja dan storyboard alur berpikir. Oke, untuk hasil kerjanya seperti yang saya bilang tadi bahasa 1 mana ya, bentar. Ini fase 1 diberikan bobotnya, kemudian diberikan judul materi besarnya fundamental network, kemudian materi rincinya kayak IP address minggu 1 2. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat nih. Tuh. Jadi kalau alur berpikirnya itu kurang lebih mungkin di awal kita bisa yang umum dulu, baru pelan-pelan kita merujuk ke hal yang detail, lalu kita amati kekurangannya. Tentunya kekurangannya tersebut kita jadikan evaluasi pada prompt selanjutnya, sehingga AI bisa mengerti kekurangannya apa saja, ketidaksesuaian yang kita inginkan dengan yang AI berikan tuh seperti apa gitu. Oke. Oke. Untuk laporannya oke. Pada bagian mana ya? Oke. Nah, ini untuk laporan ya. Oke, kalau untuk video mungkin cukup segitu saja untuk project pemanfaatan AI sebagai career planner menyusun roadmap pada network engineer dalam 2 tahun. Cukup sekian untuk video kali ini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.